Kehidupan sahabat ini penuh dengan kemuliaan dan keutamaan. Bahkan ada satu keistimewaan tersendiri yang membuat prestasinya semakin berkilau, yaitu ketika Khalifah Umar memilihnya sebagai imam sholat berjamaah menggantikannya. Tepatnya setelah Khalifah Umar dicederai, yang saat itu beliau sedang menjadi imam sholat subuh. Seorang Umar, apalagi di saat-saat menjelang kepergiannya ke rahmatullah, tentu sudah berpikir 1000 kali sebelum menentukan pilihan. Orang yang menjadi pilihannya tentulah orang yang paling berhak untuk dipilih. Dan Umar telah memilih sahabat ini. Sahabat ini dipilih sebagai imam sholat berjamaah sampai terpilihnya khalifah yang baru. Ia lahir di lingkungan yang penuh kesenangan dan kemewahan. Ayahnya adalah wali kota Abilah, satu kota yang berada di bawah kekuasaan Persia. Mereka adalah orang-orang Arab yang pindah ke Irak jauh sebelum datangnya Islam. Di istana yang terletak di tepi sungai Ofrat ke arah Jazirah dan Mosul, anak itu hidup dalam keadaan senang dan bahagia. Suatu hari, wilayah ini diserbu pasukan Romawi. Banyak warga yang menjadi tawanan, termasuk sahabat ini yang masih kanak-kanak. Setelah itu, ia menjadi budak yang diperjualbelikan. Hingga remaja, ia tinggal di wilayah Romawi. Bahasa dan dialeknya juga Romawi. Kemudian akhirnya, ia dibeli oleh seorang saudagar Mekah bernama Abdullah bin Jud'an. Sang majikan tertarik dengan kecerdasan, kerajinan, dan kejujuran sahabat ini. Sahabat ini pun dimerdekakan dan diberi kesempatan untuk berdagang bersamanya. Siapakah sahabat ini? Kita akan simak ceritanya. Rekannya Ammar bin Yasir menceritakan, aku bertemu Suhaib. Sahabat ini adalah Suhaib bin Sinan. Aku bertemu Suhaib di depan pintu rumah Arkom. Saat itu Rasulullah SAW berada di dalamnya. Kamu mau apa? Ia menjawab. Kamu? Aku menjawab. Aku ingin bertemu Muhammad, mendengarkan ucapannya. Ia berkata, aku juga. Kami masuk ke rumah Arkom. Kemudian Rasulullah menjelaskan apa itu Islam. Kami pun masuk Islam. Jadi Suhaib dan Ammar pun akhirnya masuk Islam. Kami tetap di rumah Arkom menunggu sore hari, lalu keluar dengan mengendap-endap. Suhaib sudah mengetahui jalan ke rumah Arkom. Artinya ia sudah tahu jalan yang penuh cahaya, yang juga penuh pengorbanan berat. Pintu kayu rumah Arkom yang menjadi pembatas luar rumah dan dalam rumah adalah sebuah gerbang yang memisahkan dua kehidupan yang sangat berbeda. Satu langkah masuk ke rumah Arkom berarti beralih dari kehidupan jahiliyah menuju kehidupan di bawah naungan Islam, yang juga berarti siap menghadapi semua tantangan yang terus menghadang, siap memikul tanggung jawab yang amat berat. Apalagi bagi fakir miskin, budak belian, dan perantau. Bagi mereka, memasuki rumah Arkom berarti siap mengorbankan apa saja, bahkan yang ada di luar batas kemampuan mereka. Rekan kita ini, Suhaib, adalah perantau, dan temannya yang ia jumpai di pintu rumah Arkom, Ammar, adalah orang miskin. Lantas mengapa mereka sampai rela memikul tanggung jawab yang amat berat dan siap menghadapi tantangan yang berbahaya? Itulah panggilan keimanan yang tak dapat dibendung. Itulah daya tarik yang dimiliki Muhammad SAW. Kebaikannya membuat orang suka dan mendekat kepadanya. Itulah pesona baru yang bersinar cemerlang, yang telah memukau akal pikiran yang bosan dengan kebiasaan lama, jenuh dengan kesesatan dan kepalsuan,
Dan di atas semua ini, itulah rahmat Allah yang dilimpahkan kepada siapa yang dihendaki, dan petunjuknya yang diberikan kepada orang yang mau kembali kepadanya. Suhaib telah bergabung dalam kafilah orang-orang beriman, bahkan menempatkan dirinya di posisi terdepan dalam barisan orang-orang teraniaya dan tersiksa, juga dalam barisan para dermawan. Dengan jujur ia pernah bercerita tentang bagaimana ia menjalankan tanggung jawab sebagai seorang muslim yang sudah berbaiat kepada Rasulullah dan ajaran Islam. Di setiap peristiwa penting yang dihadiri Rasulullah, aku pasti hadir dalam peristiwa itu. Di setiap peristiwa baiat, aku pasti ikut. Di setiap pertempuran kecil, aku pasti ikut. Di setiap pertempuran besar, aku pasti ikut. Dan berada di sebelah kanan atau kiri Rasulullah. Jika yang ditakdirkan kaum muslimin berada di depan, aku pasti berada paling depan. Dan yang ditakuti berada di belakang, aku pasti berada paling belakang. Aku tidak pernah membiarkan Rasulullah berada dalam jangkauan musuh hingga beliau kembali ke rahmatullah. Ini adalah gambaran keimanan yang istimewa dan kecintaan yang luar biasa. Sungguh, Suhaib layak mendapatkan keimanan yang begini istimewa. Sejak pertama menerima cahaya ilahi dan menaruh tangan kanannya di tangan kanan Rasulullah SAW, semoga Allah meridhoinya dan meridhoi rekan-rekannya. Mulai saat itu, hubungannya dengan dunia dan sesama manusia, bahkan dengan dirinya sendiri, mendapat corak baru. Jiwanya sudah ditempa menjadi keras, ulet, zuhud, dan tak kenal lelah. Segala macam tantangan bisa diatasi, dan segala mara bahaya bisa dijinakkan. Sebagaimana ia jelaskan, ia selalu menghadapi segala risiko dengan keberanian luar biasa. Ia tidak pernah mundur dari semua pertempuran dan bahaya. Ia lebih suka memikul tanggung jawab daripada mengumpulkan keuntungan. Ia lebih suka dalam bahaya dan mendekati kematian daripada menikmati kemewahan hidup. Perjuangan dan kesetiaannya dimulai saat peristiwa hijrah. Ia tinggalkan semua kekayaan hasil dari usahanya berdagang selama bertahun-tahun di Mekah tanpa keraguan sedikit pun. Ketika Rasulullah hendak pergi hijrah, Suhaib mengetahuinya. Mestinya ia menjadi orang ketiga dalam hijrah tersebut. Rasulullah, Abu Bakar, dan dirinya. Tetapi orang-orang Quraisy telah mengatur strategi di malam harinya dan mencegah hijrahnya Rasulullah. Suhaib terjebak dalam satu perangkap mereka, hingga terhalang untuk hijrah untuk sementara waktu. Sementara Rasulullah dan Abu Bakar berhasil meloloskan diri dengan izin Allah. Ketika Suhaib terperangkap oleh orang-orang Quraisy, akhirnya Suhaib mengatur siasat dan berhasil meloloskan diri dan mengarungi Sahara yang luas membentang. Sampai akhirnya orang-orang Quraisy mampu mengejar Suhaib, dan ketika itu Suhaib melihat kedatangan mereka, kemudian berteriak, "Hai orang-orang Quraisy, kalian semua tahu aku jaga memanah. Demi Allah, sebelum kalian berhasil mendekatiku, aku akan membidik kalian dengan semua anak panah yang aku bawa. Setelah itu, aku akan melawan kalian dengan pedang sampai titik darah penghabisan. Sekarang terserah kalian. Jika kalian ingin mendekat, mendekatlah. Atau aku tunjukkan di mana harta kekayaanku, dan kalian biarkan aku pergi." Ternyata mereka lebih tertarik dengan harta kekayaan Suhaib. Mereka berkata, "Dahulu sewaktu kamu datang kepada kami, kamu hanyalah orang miskin. Setelah berada di tengah kami, kamu menjadi kaya raya. Lalu sekarang kamu akan pergi dengan membawa harta itu?" Suhaib menunjukkan tempat penyimpanan hartanya. Mereka membiarkan Suhaib dan mereka kembali ke Mekah. Yang menarik adalah mereka mempercayai ucapan Suhaib tanpa sedikit keraguan. Mereka sama sekali tidak meminta bukti atau sumpah.
Artinya, selama ini mereka sudah mengenal Suhaib sebagai orang yang jujur. Suhaib melanjutkan perjalanan hijrahnya hingga ia dapat menyusul Rasulullah SAW di Kubah. Ketika melihat kedatangan Suhaib, Rasulullah berseru dengan gembira, "Perdaganganmu sungguh mendapatkan laba yang besar, hai Abu Yahya," atau Suhaib, "Perdaganganmu sungguh mendapatkan laba yang besar, hai Abu Yahya." Saat itu Allah menurunkan firman-Nya, "Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridha Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya." Al-Baqarah 207. Memang betul, Suhaib telah menebus dirinya dan keimanannya dengan semua harta kekayaan yang ia kumpulkan selama masa mudanya, dan sama sekali ia tidak merasa rugi. Apa artinya harta kekayaan? Bahkan dunia seisinya jika dibandingkan keimanan dan hati nurani yang bebas merdeka. Suhaib juga dermawan. Tunjangan yang diperolehnya dari Baitul Mal semuanya disedekahkan untuk fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Allah berfirman dalam surat Al-Insan ayat 8, "Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan." Sampai-sampai kemurahannya ia menarik perhatian Khalifah Umar. Ia berkata kepada Suhaib, "Aku melihatmu banyak sekali bersedekah hingga kelewat batas." Suhaib menjawab, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang suka memberi makan."